Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, alhamdulillah kita pada kesempatan ini menginjak kepada session diskusi tentang bagaimana kita untuk bersimulasi. Pada saat ini, alhamdulillah saya kebetulan sebagai pembawa acara, di mana nanti sebagai narasumbernya yaitu Ibu Eis Resnawati. Sebelum kita memaparkan kepada materi yang akan dibawakan oleh Ibu Eis, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu-ibu, pada kesempatan ini materi akan disampaikan kepada Ibu Eis, namun nanti setelah Ibu Eis menyampaikan session ini, ibu-ibu juga bisa menyampaikan saran atau pesan, kesan, atau mau bertanya juga bisa nanti setelah penyampaian pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Eis. Adapun pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Eis yaitu tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Eis Resnawati. Bu Eis, disilakan. Terima kasih Ibu Siti yang sudah memberikan waktunya. Alhamdulillah pada hari ini saya akan menyampaikan tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan, yang mana ini Ibu dan Bapak, Ibu-Ibu sudah mempelajari sebelum-sebelumnya, yaitu tentang kerangka kurikulum. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja kepada ini tentang kurikulum operasional, sekolah. Ibu dan Bapak, kurikulum operasional sekolah ini harus kita susun dengan sempurna ya, karena ini merupakan tujuan kita atau kegiatan rangkaian kegiatan kita di dalam jangka waktu setahun atau bisa lebih dari setahun, yaitu bisa tetapi dalam 1 tahun itu kita dievaluasi. Namun sebelum kepada materi, baiklah saya perkenalkan dulu Ibu dan Bapak identitas saya, yaitu nama saya Ibu Eis Resnawati, jabatan saya sebagai kepala sekolah di SLB DC YPLAB Wartawan Kota Bandung. Alhamdulillah pada hari ini Ibu dan Bapak masih semangat ya untuk kita belajar di sesi terakhir. Oh, ini di sini tidak ada bapaknya ya? Alhamdulillah Ibu masih semangat. Ya, masih semangat ya Ibu dan Ibu-ibu. Harus tetap. Ya, ini di hari terakhir ini mudah-mudahan materi ini lebih melengkapi pengetahuan Ibu dan Bapak. Ini sebelum kepada proses penyusunannya, kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kurikulum operasional di satuan pendidikan itu memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran untuk menjadikannya bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik satuan pendidikan di satuan pendidikan. Jadi Ibu dan Bapak, kurikulum operasional itu kita susun berdasarkan konteks kebutuhan peserta didik, karena dalam kurikulum ini kita menuju merdeka belajar, yang mana dalam
Merdeka Belajar itu kita tetap harus berpusat kepada siswa, kepada kebutuhan siswa ya. Jadi kita melihat dulu apa sih potensi siswa itu. Nah, itu tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sekarang kita lanjut kepada proses penyusunan kurikulum operasional. Dalam proses penyusunan kurikulum operasional, ada beberapa hal di sini ya Ibu dan Bapak, ada tahapan-tahapannya. Kita merujuk dulu kepada apa yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu pertama tujuan pendidikan nasional, di mana tujuan pendidikan nasional itu adalah merupakan tujuan kita semua ya, nasional ya. Jadi ini sudah disusun oleh pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Yang selanjutnya kita langsung ke sini ke profil pelajar Pancasila, di mana kurikulum operasional satuan pendidikan ini sekarang harus mencantumkan atau menggambarkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 karakter itu ya, yaitu bertakwa dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan yang global. Yang selanjutnya itu mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Itu yang menjadi nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Nah, kemudian ini kita ada struktur kurikulum dan asesmen. Kemudian capaian pembelajaran. Ini sama disusun oleh pemerintah, sekolah tinggal menyesuaikan dengan potensi siswa. Jadi mana yang cocok dengan siswa kita berdasarkan hasil asesmen gitu ya. Hasil asesmennya yang terdiri dari asesmen kognitif maupun asesmen asesmen kognitif dan asesmen non kognitif ya, jadi itu. Jadi kita merujuk kepada sana, kepada itu ya, kepada kebutuhan siswa. Nah, tahap selanjutnya yang kita susun di satuan pendidikan itu ya, itu tadi udah ranahnya yang ditetapkan oleh pemerintah, sekarang yang disusun oleh satuan pendidikan, yaitu yang pertama menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Jadi kita menganalisis dulu nih di mana nih kemampuan kita ya. Jadi di mana gambaran satuan pendidikan kita. Yang pertama yaitu memang karakteristik ini harus melihat kekuatan sekolah kita, kemudian bagaimana peserta didik kita. Yang selanjutnya menyusun visi dan misi, kemudian tujuan. Nah, ini menyusun visi dan misi kita laksanakan secara bersama dengan warga sekolah ya. Jadi dirumuskan bersama-sama dengan keinginan atau tujuan kita, cita-cita kita seperti apa. Jadi tidak boleh hanya kepala sekolah saja atau guru saja, ini disusun secara bersama-sama oleh warga sekolah. Yang selanjutnya menentukan pengorganisasian pembelajaran. Dalam pengorganisasian pembelajaran kita akan merencanakan pembelajaran ini seperti apa yang akan kita sampaikan kepada siswa, seperti apa kita akan menyusun dalam kurikulum itu. Yang selanjutnya menyusun rencana pembelajarannya. Ini konteksnya sudah langsung oleh guru ya, disusun oleh guru untuk menyampaikan pelaksanaan proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan keprofesionalan. Nah, ini setelah kita menyusun, melaksanakan, kita selalu mengadakan pendampingan. Setelah pendampingan, baru kita mengevaluasi. Apa saja atau seperti apa nih hasilnya? Apakah yang dicita-citakan kita itu sudah tercapai atau belum? Bagaimana prosesnya? Apakah guru sesuai melaksanakan pembelajaran itu dengan perencanaannya? Kemudian siswanya, apakah siswanya sudah mempunyai hasil dengan baik gitu ya, melalui asesmen
sumatif dan formatif. Nah, itu untuk evaluasinya. Selanjutnya ke pengembangan. Dari hasil evaluasi kita ditindaklanjuti dengan pengembangan keprofesionalan. Dari sana kita dalam pengembangan itu bisa menentukan mau berupa pelatihan, coaching ataupun IHT. Nah, di sana kita selalu melihat atau mempertimbangkan atau dari hasil evaluasi itu mengembangkan apa yang harus dikembangkan dari hasil evaluasi tersebut. Ibu dan Bapak, itu proses penyusunan kurikulum operasional. Mudah-mudahan dengan penyampaian materi ini dapat bertambah pengetahuan Ibu dan Bapak dan bermanfaat. Ilmu ini bisa diterapkan di sekolah kita. Itu saja. Kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti atau ada tambahan, saya sangat berterima kasih sekali. Sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke Ibu pembawa acara, Ibu Siti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eis yang telah memaparkan materinya tentang proses penyusunan kurikulum operasional sekolah yang begitu gamblangnya. Kalau ada pertanyaan atau saran atau kesan-pesan, mangga ibu-ibu dipersilahkan sebelum kita menutup session ini. Mangga Ibu. Oke, Ibu Siti. Mungkin saya sedikit entah memberikan saran atau tanggapan atau bagaimana. Mungkin Terima kasih, biar tetap semangat Bu Hayatul. Mungkin tadi dari materi yang sudah disampaikan oleh Bu Eis itu sudah sangat bagus sekali. Mungkin di sini mungkin saya sedikit memahami tentang profil pelajar Pancasila. Jadi intinya profil pelajar Pancasila itu sama dengan kurikulum kita sebelumnya, itu setara dengan nilai karakter peserta didik ya. Ya, mungkin seperti itu, karena mungkin hanya saja namanya diganti menjadi profil Pancasila ya Ibu ya. Iya. Ya, betul. Gitu. Jadi sekarang berfokus kepada siswa. Jadi kita mungkin sekarang berganti istilah saja ya. Jadi isinya tetap itu karakter yang dikembangkan itu memang sekarang jadi 6. Kalau dulu itu banyak ya, ada berapa 18 ya, sekarang ada 6. Ya, itu sama saja ya. Itu mungkin Bu. Oke, mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada ibu-ibu. Syukur alhamdulillah kesempatan ini kita sudah berakhir. Kita tutup dengan berdoa bersama. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.